Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan latihan soal linear programming perbedaan hasil dan sensitivitas dari aplikasi LIPS dan Excel Solver, yang mana berisikan minimasi, maksimasi, penugasan, transformasi, dan integer. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Aprilia Saparina dengan NIM 23103122200073. Selanjutnya ada Malika Regita Cahyani dengan NIM 23103122200103. Lalu ada Melisa Rahmasari dengan NIM 23103123200013. Selanjutnya ada Siti Raihana dengan NIM 23103123200018. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu minimasi. PT Agro Indonesia berencana mengelola lahan pertaniannya untuk ditanami 3 jenis tanaman, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Setiap jenis tanaman membutuhkan sumber daya berupa pupuk urea, pupuk SP36, dan pestisida dalam jumlah yang berbeda-beda, seperti terlihat pada tabel berikut. Selain itu, setiap hektar tanaman juga memberikan keuntungan yang berbeda, di mana padi menghasilkan keuntungan sebesar 5 juta per hektar, jagung 4 juta per hektar, dan kedelai 3.500.000 per hektar. Perusahaan menargetkan untuk memperoleh keuntungan minimal sebesar 40 juta, namun dengan penggunaan pupuk urea sesedikit mungkin agar lebih efisien terhadap sumber daya. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan berapa hektar lahan yang sebaiknya digunakan untuk menanam padi, jagung, dan kedelai agar keuntungan minimal tercapai dengan penggunaan pupuk urea paling sedikit. Adapun hasil dari penggunaan aplikasi LIPS serta dari hasil Excel dan juga hasil sensitivitasnya. Berdasarkan hasilnya, pendekatan pertama adalah minimasi penggunaan pupuk urea dengan syarat keuntungan tetap 40 juta, namun dari hasil analisis ditemukan suatu kendala. Solusi yang dihasilkan justru menyarankan untuk tidak menanam apa-apa, karena nilai semua variabel adalah 0. Ini terjadi karena batasan keuntungan 40 juta terlalu tinggi jika ingin penggunaan pupuk urea ditekan seminimal mungkin. Laporan sensitivitas juga menunjukkan bahwa untuk memulai menanam, keuntungan per hektar setiap tanaman harus dinaikkan secara signifikan. Kesimpulannya, dengan target keuntungan sebesar itu, tujuan minimasi urea tidak dapat tercapai. Perlu peninjauan ulang target atau strategi. Selanjutnya, maksimasi. PT Agro Indonesia memiliki lahan yang luas yang akan ditanami 3 jenis tanaman, padi, jagung, dan kedelai. Setiap hektar tanaman padi membutuhkan 2 ton pupuk urea, 1 ton pupuk SP36, dan 100 liter pestisida. Setiap hektar tanaman jagung membutuhkan 1 ton pupuk urea, 2 ton pupuk SP36, dan 150 liter pestisida. Sedangkan setiap hektar tanaman kedelai membutuhkan 3 ton pupuk urea, 1 ton pupuk SP36, dan 200 liter pestisida. Petani memiliki persediaan 15 ton pupuk urea, 10 ton pupuk SP36, dan 1.500 liter pestisida. Keuntungan yang diperoleh dari setiap hektar tanaman adalah sebagai berikut. Padi dengan 5 juta, jagung 4 juta, kedelai 3.500.000. Pertanyaannya, berapa hektar lahan yang harus ditanami masing-masing tanaman untuk memaksimalkan keuntungan? Berikut adalah hasil dari LIPS beserta sensitivitasnya dan hasil Excel beserta hasil Excel sensitivitasnya. Dengan kombinasi yang tertera pada hasil, keuntungan maksimal yang didapat persis 40 juta. Seluruh pupuk urea dan SP36 habis terpakai, sementara pestisida masih bersisa.
Hasil dari keduanya, dari minimasi dan maksimasi, target keuntungan 40 juta memang dapat dicapai, tetapi yang dibuktikan oleh model maksimasi. Namun, untuk mencapainya, harus menggunakan seluruh persediaan pupuk urea yang ada. Inilah sebabnya model minimasi gagal. Tidak bisa menggunakan urea kurang dari 15 ton jika ingin meraih keuntungan 40 juta. Jadi, solusi yang dapat diterapkan ialah maksimasi, yaitu tanam 6,67 hektar padi dan 1,67 hektar jagung. Ini merupakan cara terbaik untuk mencapai target keuntungan dengan sumber daya yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai penugasan. Sebuah perusahaan memiliki 4 orang pekerja 1, 2, 3, dan 4 jenis pekerjaan. Ada pekerjaan A, B, C, dan D yang harus diselesaikan. Setiap pekerja harus ditugaskan untuk mengerjakan tepat satu pekerjaan dan setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh tepat satu pekerja. Biaya dalam satuan uang untuk menugaskan setiap pekerja ke setiap pekerjaan diberikan dalam tabel berikut. Jadi di sini itu ada 4 kolom dan 4 baris yang menjelaskan biaya atau kos penugasan antara contohnya seperti karyawan 1 ke pekerjaan A itu sebesar $2, terus ada karyawan 1 ke pekerjaan B itu sebesar $10 dan begitu juga untuk seterusnya. Di sini ada hasil lipsnya, ada tabel result variable dan result constraints. Di sini ada variabelnya dari X11, X12, 13, dan seterusnya. Ada juga kolom value. Di sini kolom value sama dengan 1 itu menunjukkan kombinasi penugasan yang terpilih atau aktif dalam solusi optimal. Di sini kan yang 1 ada di X13, terus ada di X22, ada di X34 dan ada di X41. Ini seharusnya 41 bukan 42, ada kesalahan sedikit. Terus di sini ada object cost-nya. Di sini itu dari tabel yang tadi. Dan selanjutnya ada reduce cost yang menunjukkan berapa besar perubahan biaya yang diperlukan agar variabel yang tidak aktif menjadi layak atau aktif dalam solusi optimal. Nah, di sini jika bernilai negatif, berarti variabel itu tidak efisien untuk diganti dengan solusi yang ada. Nah, terus di sini ada result constraints. Di sini ada value 1 dan RHS-nya itu juga 1, menandakan semua kendala terpenuhi sempurna. Jadi seperti yang kayak di awal, setiap karyawan dan pekerjaan itu hanya digunakan 1 kali. Di sini ada juga nilai dual price. Di sini ada yang negatif dan positif. Jika positif itu menunjukkan peningkatan biaya objektif jika kapasitas dinaikkan karena sumber daya lebih bernilai. Tapi jika negatif, misalnya minus 2, berarti pekerjaan itu relatif kurang menarik. Penugasan di sana tuh memiliki biaya yang lebih rendah atau kurang menguntungkan dibanding yang lain gitu. Jadi selanjutnya di sini juga ada sensitivitas dari lips. Di sini ada variabelnya juga sama kayak tadi, X11, 12, 13 sampai seterusnya. Terus current cost, biaya sekarang untuk pasangan pekerja dengan pekerjaan itu sama seperti yang contoh soal yang di awal tadi, tabel yang di awal tadi. Terus ini ada min cost sama max cost. Nah, di sini maksudnya adalah interval nilai biaya yang masih membuat solusi tetap optimal. Terus di sini ada tabel reduce cost. Nah, untuk variabel yang bernilai 0 memberitahu berapa banyak biaya itu harus berkurang untuk masalah minimasi agar variabel tersebut menjadi menguntungkan masuk ke basis. Untuk variabel yang aktif itu value-nya sama dengan 1, biasanya reduce cost sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada RHS range.
Nah, di sini ada tabel min and max RHS, yaitu batas bawah atau atas RHS di mana nilai dual price tetap berlaku dan basis tetap optimal. Jika RHS diubah di luar interval ini, solusi basis dapat berubah dan dual price selama tidak lagi valid. Nah, terus di sini juga ada current HRS, yaitu nilai HRS sekarang. Di soal penugasan biasanya satu untuk setiap baris atau kolom. Jadi di sini isinya satu semua. Lanjut, di sini ada dual price. Di sini ada perubahan pada nilai fungsi objektif per satu satuan perubahan RHS selama perubahan itu masih di dalam rentang yang diperbolehkan. Nah, di sini ada hasil Excel mengenai penugasan. Di sini ada objective cell, variable cell, dan constraints. Jadi, objective cells-nya itu fungsi tujuan. Solver berhasil menemukan nilai minimum dari fungsi tujuan sebesar 28. Lanjut ke variable cells-nya. Bagian ini tuh menunjukkan variabel keputusan, misalnya penugasan antara karyawan dan pekerjaan dari tabel, terlihat bahwa beberapa nilai sama dengan 1 dan sisanya 0. Nah, maknanya kalau 1 itu menandakan ada penugasan yang dipilih, nilai 0 berarti tidak dipilih. Semua variabel bertipe count atau continuous, tapi dalam model penugasan sebenarnya bersifat biner. Jadi hasil solvernya menunjukkan kombinasi karyawan pekerjaan yang optimal untuk mencapai total biaya atau waktu minimum sebesar 28. Di sini ada tabel selanjutnya ada constraints. Jadi setiap kendala diberi status binding. Bisa dilihat di sini semuanya binding statusnya. Dan maknanya artinya kendala tersebut aktif dan berperan langsung dalam menentukan solusi optimal. Selanjutnya di sini ada slack. Itu semuanya 0, berarti sumber daya atau kapasitasnya digunakan secara penuh. Jadi untuk kesimpulan hasil Excel solver ini nilai optimalnya fungsi tujuannya tadi 28. Jadi setiap karyawan dan pekerjaan telah teralokasi tepat 1 kali. Semua kendala itu aktif atau binding, tidak ada sumber daya yang tersisa. Solusi ini adalah kombinasi penugasan paling efisien dan memenuhi semua batasan. Di sini ada hasil sensitivitas Excel solvernya. Di sini ada variable cells dan constraints. Ada di variable cells-nya ada final value, reduced cost, objective coefficient, dan allowable increase atau decrease. Sini ya. Jadi aku jelaskan sedikit. Di sini final value-nya itu nilai optimal untuk variabel. 1 itu sama dengan penugasan yang dilakukan dan 0 sama dengan tidak dilakukan. Kalau reduce cost-nya selanjutnya di sini adalah nilai perubahan biaya atau objektif jika variabel yang tidak aktif sama dengan 0 dipaksakan menjadi 1. Lanjut ada objective coefficient. Nilai biaya atau waktu aktual dari setiap kombinasi karyawan pekerjaan. Itu sama aja kayak yang di soal, yang tabel di soal awal tadi. Selanjutnya di sini ada allowable at increase or decrease. Di sini itu adalah rentang perubahan biaya yang masih membuat solusi optimal tetap sama. Nah, di sini kan ada variabel yang bernilai 1, berarti kombinasi karyawan pekerjaan tersebut dipilih dalam solusi optimal yang final value-nya. Terus variabel dengan reduce cost yang
lebih dari 0 berarti tidak efisien untuk dimasukkan karena akan menaikkan biaya total. Dan lanjut ke allowable increase atau decrease, berarti perubahan biaya tersebut tidak akan mengaruhi solusi optimal alias sangat stabil jika yang besar seperti yang ini, baris ketiga dan baris kelima. Selanjutnya di sini ada table constraints dari sensitive Excel software, di mana final value itu adalah nilai aktual dari sisi kiri kendala, RHS side-nya itu nilai batas kendala, shadow price-nya itu perubahan pada nilai fungsi tujuan jika RHS dinaikkan 1 unit, dan ada allowable increase atau decrease, rentang perubahan nilai RHS yang masih mempertahankan shadow price berlaku. Nah, di sini semua kendala bernilai final value-nya itu kan 1 dan binding. Jadi yang artinya setiap karyawan hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dan setiap pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Shadow price-nya menggambarkan nilai marginal dari kendala tersebut. Jika shadow price-nya itu positif, menambah 1 unit kapasitas kendala itu akan meningkatkan nilai objektif, misalnya menurunkan biaya atau memperbaiki hasil. Tapi jika shadow price-nya itu negatif, itu berarti menambah kapasitas justru memperburuk hasil. Nah, jika shadow price-nya itu sama dengan 0, perubahan tidak berpengaruh terhadap hasil optimal. Jadi di sini perbandingan untuk hasil dari solvernya dan hasil dari Excel-nya itu, hasil solver itu memberikan jawaban optimal aktual dari model, siapa yang ditugaskan kemana, dan total biaya minimumnya. Sedangkan sensitivitas solvernya memberikan hasil analisis lanjutan seperti seberapa kuat dan stabil solusi tersebut jika terjadi perubahan pada biaya waktu atau kapasitas. Keduanya saling melengkapi. Tanpa hasil solver kita tidak tahu solusinya, dan tanpa Excel solver mungkin kita tidak tahu apakah solusi itu aman jika kondisi berubah. Dalam penugasan ini hasil keduanya konsisten. Semua kendala binding, biaya minimum tercapai 28 dan sensitivitas menunjukkan tentang perubahan yang luas. Artinya solusi sangat stabil. Selanjutnya itu ada latihan soal dari transportasi. Sebuah perusahaan distribusi di Yogyakarta memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Perusahaan tersebut harus mendistribusikan produk ke 3 toko besar yaitu Kraton, Umbul Harjo, dan Wiro Brajan. Biaya transportasi per unit barang dari masing-masing pabrik ke tiap toko dalam Rp1.000 adalah sebagai berikut. Dari Bantul ke Kraton itu Rp5.000, dari Bantul ke Umbul Harjo itu Rp4.000, dari Bantul ke Wiro Brajan itu Rp3.000 dengan kapasitas pabrik yaitu 100 unit. Kemudian dari Gunung Kidul ke Kraton itu Rp8.000. Dari Gunung Kidul ke Umbul Harjo itu Rp4.000. Dari Gunung Kidul ke Wiro Brajan itu Rp5.000 dengan kapasitas pabrik yaitu 300 unit. Kemudian dari Kulon Progo ke Kraton itu Rp4.000. Kulon Progo ke Umbul Harjo itu Rp3.000. Kulon Progo ke Wiro Brajan itu Rp5.000 dengan kapasitas pabrik yaitu 100 unit. Kebutuhan atau permintaan dari masing-masing toko yaitu Kratonnya 300, Umbul Harjo itu 200, dan Wiro Brajan itu 200. Untuk pertanyaannya yaitu tentukan rencana distribusi optimal agar total biaya transportasi menjadi minimum.
yaitu pertama-tama kita cari total biaya minimumnya, yaitu Z-min. Itu langsung aja kita hitung, yaitu 100 dikali 5 ditambah 100 dikali 3 ditambah 200 kali 4 ditambah 200 kali 3 ditambah 100 kali 5. Hasilnya yaitu Rp2.700.000. Kemudian bisa kita masukkan ke LIPS, yaitu kan diketahui tadi itu kan ada 3 pabrik, yaitu Bantul, Gunung Kidul, sama Kulon Progo. Kemudian 3 toko, yaitu Keraton, Umbul Harjo, dan Wirobrajan. Sehingga ditemukan yaitu jumlah variabelnya ada 9. Dan untuk kendalanya itu ada 6. Dan objektivitasnya karena hanya memiliki satu fungsi tujuan, yaitu meminimalkan total biaya, maka objektivitasnya yaitu 1. Kalau sudah, kita masukkan yang semua tadi. Dan untuk kendala kapasitasnya atau supply-nya itu Bantul bisa X11, X12, dan X13 itu dijumlahkan semua hingga hasilnya 100. Untuk Gunung Kidul yaitu X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 300. Untuk Kulon Progo itu X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 300. Kemudian untuk kendala kebutuhan atau demand-nya itu Keraton itu X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 300. Umbul Harjo itu X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 200. Untuk Wirobrajan itu X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 200. Sehingga ditemukan hasil LIPS seperti pada PPT. Untuk kesimpulan dari hasil LIPS-nya yaitu solusi optimal ditemukan dengan biaya minimum 2.800, sedikit lebih rendah dibanding hasil Excel solvernya nanti. Dan untuk rute yang digunakan itu sama, yaitu dari Bantul ke Keraton, dari Gunung Kidul ke Umbul Harjo, dari Kulon Progo ke Keraton dan Wirobrajan. Kemudian untuk reduce cost negatif itu menunjukkan rute yang tidak digunakan tetapi dapat menjadi efisien jika biaya diturunkan. Kemudian untuk dual price-nya itu atau harga bayangan itu pada kendala menunjukkan perubahan biaya total jika pasokan atau permintaan berubah 1 unit. Misalnya peningkatan 1 unit pada Bantul meningkatkan biaya 3 satuan, sementara Umbul Harjo menurunkan biaya 1 satuan. Kemudian untuk kesimpulan dari sensitivitas LIPS, itu cost range-nya menunjukkan batas kenaikan atau penurunan biaya per rute yang masih membuat solusi tetap optimal. Contohnya biaya X11 itu dapat naik hingga 6 atau turun hingga 3 tanpa mengubah solusi. Kemudian RHS range-nya itu menggambarkan toleransi perubahan pasokan atau permintaan. Misalnya pasokan Bantul 100 unit bisa berubah antara 0 sampai 100 tanpa mengubah basis optimal. Kemudian ada nilai dual price itu sama seperti sebelumnya memperlihatkan dampak ekonomi dari perubahan kapasitas. Secara umum, hasil LIPS menunjukkan solusi lebih efisien dan analisis sensitivitas lebih rinci Kemudian untuk hasil Excel solvernya itu total biaya minimumnya itu 3.900. Alokasi pengiriman optimal sama dengan hasil sensitivitasnya nanti itu dari
Bantul ke Keraton itu 100, Gunung Kidul ke Umbul Harjo itu 200, Gunung Kidul ke Wirobrajan itu 100, Kulon Progo ke Keraton itu 200, Kulon Progo ke Wirobrajan itu 100. Semua kendala binding tidak ada kapasitas tersisa. Artinya semua sumber telah menyalurkan seluruh persediaannya sesuai kebutuhan masing-masing tujuan dengan biaya minimum 3.900. Terakhir itu sensitivitas Excel solver, itu menunjukkan hasil sensitivitas biaya transportasi antara sumber, yaitu Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan tujuannya yaitu Keraton, Umbul Harjo, dan Wirobrajan. Variabel dengan final value tidak sama dengan 0 menandakan rute yang digunakan dalam solusi optimal, yaitu Bantul ke Keraton itu 100 unit, Gunung Kidul ke Umbul Harjo itu 200 unit, Gunung Kidul ke Wirobrajan itu 100 unit, Kulon Progo ke Keraton itu 200 unit, dan Kulon Progo ke Wirobrajan itu 100 unit. Reduce cost sama dengan 0 berarti rute tersebut efisien dalam biaya. Allowable increase atau decrease itu menunjukkan batas perubahan biaya yang masih menjaga solusi tetap optimal. Kemudian semua constraint permintaan dan penawaran bernilai binding, artinya seluruh kapasitas digunakan sepenuhnya tanpa sisa. Itu tadi contoh soal mengenai transportasi. Untuk contoh soal latihan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada integer. Contoh soalnya, ada sebuah perusahaan yang akan membeli beberapa unit mesin yang berbeda. Harga mesin pertama 1M dan mesin kedua yaitu 4M per unit. Keuntungan mesin pertama 30 juta dan mesin kedua 130 juta per unit per bulan. Terus dana yang tersedia 11M. Pertanyaannya, berapa unit mesin yang akan dibeli setiap jenisnya jika tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan per bulan? Nah, di sini ada hasil menggunakan linear programming solver atau LIPS. Jadi di sini ada unit, ada keuntungan, ada dana. Mesin A kita tandai dengan X1 dan mesin B kita tandai dengan X2. Dana yang tersedia untuk mesin A 100, terus mesin B ada 400, terus dana yang tersedia sebesar 11. Kita tandai dengan available, terus di keuntungannya ada 30. 1M adalah untuk mesin yang pertama dikali dengan 1000 dikali dengan mesin yang kedua. Terus unitnya kosong, di sini belum karena nilainya bilangan bulat. Terus dikalikan di usage. Jadi X1 X2 terus maksimalkan 30 dikali B8 ditambah C9 dikali C8. Hasilnya 350. Nah, di sini sama. Terus hasilnya nanti ada hasilnya ditarik ke bawah, terus nanti hasilnya ada di 11M, maaf, 11M. Ini dikasih keterangan usage atau usage yang digunakan. Ini adalah keuntungan, usage adalah keuntungan. Yang dicari adalah unit keputusan X1, X2. Ini menggunakan simplex linear programming, simplex LP. Sudah setelah itu tinggal di save, dan setelah di save tinggal di close. Jadi setelah diklik save
hasilnya muncul. Jadi hasil unit mesin A ada 3 unit dan mesin B ada 2 unit.